Jeneponto Bangkit. Jeneponto Bangkit. Ulang tahun daerah atau hari jadi kabupaten selalu mengingatkan kepada arti dari perjalanan kebijakan pemerintahan terdahulu dan evaluasi kebijakan pemerintahan di masa kini, serta strategi untuk kebijakan pemerintahan mendatang. Ketiga dimensi ini selalu menjadi perenungan akan hari ulang tahun sebuah daerah, termasuk ulang tahun Jeneponto yang dirayakan hari ini, tanggal 1 Mei 2024. Ulang tahun adalah momen syukur dan refleksi. Ulang tahun adalah kesempatan bagi kita untuk memaknai dalam kacamata iman, sekaligus sebagai perenungan tentang rentang waktu yang telah dilalui. Usia 161 tahun Jeneponto, kita masih bekerja di bawah atap langit yang sama. Kita masih berpijak di bumi yang sama, dan kita patut bersyukur merasakan dan merefleksikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita dustakan. Sari Batang, momen hari jadi ini, mari berucap syukur karena diberi nikmat yang sama, melayani sesama melalui tugas dan fungsi kita masing-masing. Kemampuan kita yang terbatas dapat diraih maksimal melalui campur tangan orang lain, dengan mitra kerja, dengan teman sejawat, dan dengan stakeholder lainnya, sehingga kesuksesan kita raih entah kecil ataupun besar. Adalah Junedi Bakri SOS MH resmi dilantik sebagai pejabat Bupati Jeneponto tanggal 31 Desember 2023, berjanji untuk melaksanakan tugasnya sebagai pejabat bupati dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya masa tugas Dr. Andus Haji Iksan Iskandar. Junedi B. SOS MH, seorang birokrat berpengalaman dengan latar belakang pendidikan dan prestasi pendidikan beliau dalam ilmu sosial dan hukum menjadi modal penting untuk mengemban tugas sebagai pejabat Bupati Jeneponto, dan ini terbukti setelah 4 bulan menakodai Jeneponto. Capaian kinerja dari 10 indikator yang krusial, yakni terkait inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, penyerapan anggaran, pendidikan, dan kegiatan unggulan lainnya. Tingkat inflasi di Kabupaten Jeneponto pada Desember 2023 menyentuh angka 3,22% dengan kerja keras multi pihak dan menggulirkan berbagai program. Tingkat inflasi menurun menjadi 2,32% pada akhir Januari 2024. Upaya menekan inflasi adalah dengan masifnya melaksanakan gerakan pangan murah di berbagai kecamatan dengan harga relatif murah, dengan indeks perkembangan harga yang telah dilakukan pengawasan harian dan mingguan oleh Dinas Perdagangan. Di bidang kesehatan dan penanganan stunting, keseriusan Junedi Bakri dalam menangani masalah ini dapat dipastikan. Angka stunting di Kabupaten Jeneponto dapat ditekan sedini mungkin dengan program intervensi gizi spesifik, mulai dari aksi bergizi, pemberian PMT, pemantauan tumbuh kembang balita melalui posyandu, pemeriksaan akses air minum layak, screening anemia pada remaja putri, edukasi terhadap calon pengantin dan pasangan usia subur, serta program Zero Stunting dengan melibatkan 14 perangkat daerah, 11 kecamatan, dan seluruh desa kelurahan sekabupaten Jeneponto, mensinergikan program pemberdayaan masyarakat dengan dana yang bersumber dari APBN, APBD, dan dana desa yang berbasis data, menetapkan lokus dan jumlah sasaran program penanganan kemiskinan ekstrim, meningkatnya alokasi anggaran kegiatan yang berdampak langsung pada kemiskinan ekstrim, mendorong terlaksananya program sesuai PMK nomor 97 tahun 2023 untuk memperoleh intensif fiskal dan membuat database BNBA by name by address, serta mampu mewujudkan suasana kondusif pemilu di Kabupaten Jeneponto dari zona merah menjadi zona hijau.
Upaya yang akan dilakukan ke depan oleh Junaidi Bakri adalah meningkatkan kerjasama antar daerah terkait ketersediaan komoditas pasar strategis, mengintensifkan jaring pengaman sosial secara tepat sasaran, mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan, mengoptimalkan peran TPID, dan melibatkan dunia usaha untuk memperbaiki manajemen koperasi dan UMKM. Pada aspek perizinan, penjabat Bupati Jeneponto mengupayakan untuk menerbitkan seluruh perizinan dan non-perizinan secara digital ataupun manual. Saribatang, hari jadi sebuah daerah merupakan refleksi kolektif atas sejumlah harapan dan impian warga tentang kota atau kabupaten untuk tahun berikutnya. Ulang tahun juga boleh disebut sebagai refleksi korektif tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum diraih selama ini. Tidak aneh apabila hari ulang tahun Jeneponto ini menjadi riuh oleh sejumlah aktivitas sebagai perwujudan rasa syukur bahwa hingga hitungan ke-161 tahun daerah ini masih tetap dicintai warganya. Sebuah tindakan yang berawal dari proses penyadaran bagi sebuah kesejahteraan kolektif, sebuah kesadaran yang dibangun tidak saja oleh mimpi, melainkan oleh pertimbangan realitas dan kemampuan daerah. Pemerintah ingin agar perundangan dan peraturan daerah bisa berbunyi di masyarakat dengan tujuan terrealisasinya program pembangunan yang telah dicanangkan, sementara masyarakat menghendaki kota yang telah dihuni dan memberi kehidupan itu menjadi semakin cantik, semakin memberi harapan hidup, harapan sejahtera, serta harapan-harapan yang lebih baik, tentu saja dalam rangka meretas impian kolektif itu menjadi nyata. Di usia 161 tahun Jeneponto, tentu sudah banyak ragam perjalanan di dalamnya, berbagai skitsa yang telah hadir, entah itu sebuah kegagalan ataupun sebuah keberhasilan yang telah dicapai bersama selama ini, hendaknya menjadi cambuk untuk semakin meningkatkan torehan prestasi bagi kemajuan Jeneponto dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Gotong royong juga menjadi cerminan kita bersama bahwa dengan semangat kolaborasi dan solidaritas yang tinggi di antara seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah ini dalam mencapai tujuan mewujudkan masyarakat sejahtera sesuai peran kita masing-masing. Selamat ulang tahun Jeneponto. Jeneponto bangkit dari sekuntum cinta di hati warganya.